Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ascio Tivalakino dari Program Studi Teknik Informatika, jurusan Teknologi Informasi, Kampus Politeknik Kalteks Riau. Nah, pada kali ini saya ingin presentasi tentang pertemuan 11 matkul Programming Mobile, yang mana di pertemuan kali ini membahas tentang REST API dan juga retrofit, gitu. Nah, jadi teman-teman, eh, tujuan utama praktikum ini sebelumnya itu implementasi integrasi lah kan dari REST-nya API-nya ke dalam aplikasi Android tentunya. Yang mana dibantu dengan semacam eh, perias layoutnya ataupun pembentuk layoutnya itu yaitu namanya retrofit gitu. Nah, jadi sebelum itu kayaknya kita run dulu ya. Oke, running. Nah, seperti biasa scroll, tunggu. Oke, tidak perlu login ya karena udah ini kesimpan di shared preference. Nah, jadi ini wujudnya ya. Yang mana ini saya menggunakan API tentang game gitu. Yang mana ini berhubungan dengan topik saya, yaitu game atau up game online. Oke ya. Nah, bisa di refresh juga, kurang lebih sama dengan yang di modul ya. Nah, oke, lanjut. Nah, jadi kurang lebih begitu ya. Lanjut poin pertama yang akan dibahas yaitu pemahaman masalah. Nah, jadi eh, di praktikum ini, di materi ini, itu tuh masalahnya ada di bagaimana cara kita untuk aplikasi Android ini dapat mengambil data dari eksternal, gitu, dari server, mungkin ya. Yang mana juga akan tentunya harus ditampilkan tanpa membuat UI jadi berat atau lambat gitu. Karena kan kalau kita masukin manual dengan data data dummy mungkin atau JSON dan semacamnya itu membuat UI jadi berat. Nah, selain itu juga kita harus paham bagaimana cara membaca struktur dari data JSON gitu. Karena API ini sebagian besar base-nya itu ada menggunakan JSON data gitu. Dan lain-lain lah kurang lebih. Lanjut untuk langkah kunci tentunya. Yang pertama, langkah kunci yang dilakukan adalah membuat API, menentukan API yang tepat. Bahkan sebelumnya lagi sebenarnya harusnya memilih antara API atau Supabase gitu. Nah, pada case ini saya tadi yang awalnya mau coba pakai Supabase, guys. Nah, ya. Saya coba pakai Supabase, udah bikin data di apa. Dan waktu em, apply membuat sebenarnya ini udah saya hapus ya. Jadi mengapply Supabase-nya di sini ada sebenarnya function untuk autentikasi gitu ya. Nah, itu tuh error. Kayaknya kita lanjut bahas di poin selanjutnya aja ya untuk itu. Jadi langkah kunci itu menentukan API tentunya ya. Saya ngambil API dari free to game. Lalu langkah kunci selanjutnya membuat library, menambahkan library lebih tepatnya. Menambahkan library, ah ini ya, dependencies gitu. Lalu langkah apa namanya? Langkah kunci selanjutnya membuat model data, service, dan klien. Nah, eh, yang mana untuk klien nih terkhusus digunakan untuk retrofit sebenarnya. Ini lihat aja dari importnya. Nah,
Langkah kunci selanjutnya, tentunya adapter ya, dan terakhir itu menyesuaikan layout. Bagaimana cara kita nampilin data yang diambil dari eksternal tadi. Saya nampilinnya di dashboard ya, di home lebih tepatnya. Lanjut ke poin selanjutnya yaitu ada error yang ditemukan. Jadi di awal udah saya ceritain tadi ya, rencananya itu mau bikin Supabase sebagai backend lah. Ternyata error yang saya temukan, yang saya dapatkan adalah menambahkan dependensi udah benar, tapi function dari autentikasi, out tadi ya, out ataupun go through itu tidak bisa dikenali di sini. Sebenarnya filenya udah terhapus ya. Jadi itulah kurang lebih. Tidak bisa dikenali udah. Saya coba dependencies yang versi sebelumnya, versi nih dua dua apa? Oh ini udah kehapus juga ya. Di versi terbaru tuh 2.4 kalau nggak salah. Nah, saya udah pakai versi-versi yang lamanya. Metode-metode lama sama aja enggak gitu ya. Jadi ujungnya saya memutuskan memakai API di ujung-ujung waktu mepet gitu. Tantangan dan kesulitan selanjutnya ya, tantangan dan kesulitan kurang lebih sama ya. Namun kesulitan setelahnya paling ketika saya mencoba kembali ke materi Spabes. Yang mana Spabes ini kita pelajarin di semester tahun lalu gitu. Ternyata library versi terbaru ini tidak tersedia di Android Studio kayaknya ya, saya simpulkan seperti itu. Seperti modul ataupun function autentikasi tadi. Jadi akhirnya pakai API gitu. Nah, lanjut ke bab 2 pemahaman konsep inti. Jadi teman-teman di praktikum kami kali ini, praktikum kita kali ini eh, kita paham bahwa API ini layanan yang ngasih data dari eksternal gitu. Yang mana endpointnya itu berbasis HTTP. Dan juga retrofit itu tuh bertindak sebagai eh, ibaratnya penyambung ke server tadi supaya aman gitu ya dan juga terstruktur. Nah, kita belajar API, membuat UI-nya tentunya kan, menyesuaikan layout tadi, URL, menyesuaikan ininya juga variabel-variabel yang ada di database ataupun di data API dan lain-lain. Hubungan dengan materi sebelumnya untuk poin selanjutnya yaitu di sebelumnya kami itu belajar satu pertemuan sebelumnya itu belajar Onyx, semacam model machine learning itu yang diimplementasikan di Kotlin dan juga tab layout. Eh, Menurut saya materi retrofit ini ada hubungannya lah, yang mana ini sama-sama melibatkan integrasi eksternal gitu. Bagaimana disebut integrasi eksternal? Nah, integrasi eksternal dikatakan eksternal apabila kita nambahin ini guys, dependensi sini. Itu sudah bisa dikatakan eksternal, gitu kurang lebih. Jadi mungkin beberapa minggu ke belakang ini fokusnya lebih ke orientasinya lebih ke ini ya, eh, mengembangkan aplikasi dengan service eksternal gitu, layanan yang eksternal kurang lebih. Oke, mungkin itu aja ya dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Demikianlah pertemuan 11 presentasinya dengan topik API dan retrofit. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.